Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku, saudariku dimanapun berada, semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua mendapat ma'unah taufik dari Allah, bisa istiqamah mengerjakan sholat 5 waktu dan diberkahi kehidupan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu faidah dalam kitab Nurul Dhalam. Kitab Nurul Dhalam ini kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, seorang ulama Indonesia yang lahir dari kota Banten. Beliau pernah menjadi imam pengajar di Masjidil Haram dan dijuluki sebagai Sayyidu Ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama-ulama di tanah Hijaz. Beliau mengarang kitab bernama Nurul Dhalam. Kitab ini mensyarai atau menjelaskan kitab nadham yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu kitab Aqidatul Awam yang dikarang oleh Syekh Al-Alim As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki. Kitab nadham ini diberi syarah, diberi keterangan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, ini kitabnya Nurul Dhalam yang akan kita kaji ini. Pada bait nadham yang ke-43 di kitab Aqidatul Awam ada nadham, dan 44 ini Aisyatun wa Hafsatun wa Saudatu Sofiyatun Maimunatun wa Ramlatu Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah lil mu'minina ummahatun murdiyah. Ini akan menerangkan tentang para istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita mengenal lebih dekat keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayil ula, maksudnya minal azwajit tis'i allati tuwfiya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anhunna Aisyatu binti Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Yang pertama dari istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang jumlahnya 9 ketika Rasulullah wafat itu akan diterangkan. Yang pertama istri Nabi yang ditinggal wafat adalah Sayyidah Aisyah binti atau putrinya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Jadi Rasulullah itu ketika wafat beliau meninggalkan 9 istri. Yang dibahas yang pertama adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau Sayyidah Aisyah ini adalah binti Abi Bakrin As-Siddiq, putri dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhai Sayyidah Aisyah dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Fatazawwajaha fi Syawwalin sanata 12 minan nubuwah ala qaulin. Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah di bulan Syawal pada tahun 12 dari kenabian menurut sebuah pendapat. Jadi Rasulullah itu menikahi Sayyidah Aisyah pada bulan Syawal di tahun ke-12 dari kenabian menurut sebuah pendapat. Wa kanat binta sab'in ala qaulin. Dan ketika Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah itu berusia 9 tahun menurut sebuah pendapat. Wabana biha fi Syawalin ala ra'si samaniyati asyhurin minal hijrati ala qaulin. Dan Rasulullah membina rumah tangga dengan Sayyidah Aisyah itu pada bulan Syawal di awal 8 bulan dari tahun Hijriah menurut sebuah pendapat. Wahiyah, dan ketika berumah tangga itu bintu tis'in. Sayyidah Aisyah berusia 9 tahun. Wahiyah bintu tisin, dan Sayyidah Aisyah saat itu berusia 9 tahun. Wa qubidu anha wa hiya bintu 18 sanatan. Dan Sayyidah
Aisyah radhiyallahu anha itu ketika beliau ditinggal wafat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah itu berusia 18 tahun. Walam yatazawwaj bikran ghairaha. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikahi seorang istri yang perawan kecuali hanya Sayyidah Aisyah. Jadi selain Sayyidah Aisyah, istri Nabi Muhammad itu nggak ada yang perawan. Artinya sudah pernah menikah dengan orang lain. Wa kanat ahabba nisaihi ilaihi. Dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini istri yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tufiyat sanata sittin aw sab'in aw samanin wa khamsin. Dan Sayyidah Aisyah itu wafat pada tahun 51 atau pada tahun 56 atau 57 atau 58 Hijriah. Jadi Sayyidah Aisyah wafat pada tahun 56 atau 57 atau 58 Hijriah. Beliau wafat. Wa shalla 'alaiha Abu Hurairah. Dan ketika Sayyidah Aisyah wafat, sahabat Abu Hurairah ikut mensolatkan jenazah beliau. Nah, ini juga membantah pendapat orang atau pendapat kaum liberal yang mengatakan bahwa istri Nabi itu tidak dalam keadaan Islam. Nah, ini kan dibantah dalam kitab ini. Ketika Sayyidah Aisyah wafat, sahabat Abu Hurairah ikut mensolatkan jenazah beliau. Artinya kalau mensolatkan kan berarti Islam. Wa dufinat bil baqi'i lailan biwasiyatin minha fi dzalikal makani wal waqti. Dan Sayyidah Aisyah itu beliau dimakamkan di pemakaman Baqi di suatu malam dengan wasiat dari Sayyidah Aisyah. Beliau berwasiat ketika sebelum meninggal akan tempat dan waktu kapan untuk dimakamkan. Jadi wasiatnya ya beliau ingin dimakamkan di waktu malam dan tempatnya di pemakaman Baqi. Dan kemudian ketika beliau meninggal dunia, wasiat itu dipenuhi, beliau dimakamkan di makam Baqi di waktu malam. Waqad qarabat 67 sanatan. Dan ketika beliau wafat itu usia beliau mendekati 67 tahun. Waru'at Jibril yatahaddatsu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati Dihyatil Kalbi. Jadi suatu ketika Sayyidah Aisyah ini pernah melihat malaikat Jibril sedang berbicara atau ngobrol bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana malaikat Jibril itu beliau menyerupai bentuk dari sahabat Nabi yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Yang mana Dihyah Al-Kalbi ini sahabat Nabi yang ganteng sekali, yang tampan sekali. Jadi ini keistimewaan Sayyidah Aisyah pernah melihat malaikat Jibril yang menyamar atau bentuknya menyerupai Dihyah Al-Kalbi. Waqala, kemudian Rasulullah berkata, "Hada Jibrilu yusallimu 'alaika." Ini adalah malaikat Jibril. Jadi Rasul berkata kepada Sayyidah Aisyah, memberitahu ketika Sayyidah Aisyah melihat malaikat Jibril sedang ngobrol dengan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad itu memberitahu, ini adalah malaikat Jibril, hada Jibrilu yusallimu 'alaika. Dan malaikat Jibril uluk salam kepadamu. Jadi di antara istri Nabi yang mendapat salam dari malaikat Jibril langsung adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini ada keterangan di dalam kitab Akhrajahu Al-Bukhari, ada dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini adalah mengenal siapa Sayyidah Aisyah. Beliau adalah istri Nabi Muhammad SAW, putri sahabat Abu Bakar, dan di antara istri Nabi yang perawan, kemudian pernah melihat malaikat Jibril dan mendapat salam dari malaikat Jibril. Semoga kita semakin cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.